Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas tentang seputar emas ya. Ini sudah beberapa saat Pak B sibuk, tidak ada waktu untuk sharing begitu ya. Ini saatnya untuk sharing lagi, berbagi tentang emas. Bagi yang belum tahu, ini adalah Ahmad Pribadi. Yang paling banyak memang seputar emas, edukasi ya, edukasi. Disclaimernya adalah seluruh keputusan ada pada Anda. Jadi ini hanya edukasi, hanya untuk pengetahuan saja, untuk pengetahuan dan terus untuk kita bagaimana mensikapinya. Oke, kali ini akan membahas tentang jangan panik ketika harga emas turun. Nah, ya, jangan panik ketika harga emas turun. Oke. Sebelumnya support, like, dan komen ya, biar nanti Pak B tetap semangat. Sebelumnya kita bahas adalah menyamakan persepsi dari investasi. Investasi adalah membeli suatu barang atau jasa atau apapun ya, berharap di masa yang akan datang itu mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Berupa capital gain, kenaikan harga, berupa capital gain plus sewa, capital gain plus dividen. Apa itu contohnya yang akan kita bahas adalah emas. Emas itu adalah kenaikan capital gain. Kalau kenaikan capital gain plus sewa itu adalah properti. Tapi properti yang disewakan, bukan properti yang ditempati. Properti ditempati itu menurut pakar adalah liabilitas. Loh, apa Pak bedanya liabilitas sama aset? Aset itu adalah yang mendapatkan atau yang menghasilkan uang ke kantong kita. Kalau liabilitas adalah yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau rumah yang ditempati itu kan liabilitas, walaupun mungkin harganya naik, tapi kan tiap hari, tiap bulan kan ada listrik, ada air, ada macam-macam, ada perawatan, ada biaya yang tidak terduga, renovasi, dan lain sebagainya. Itu namanya liabilitas. Tapi kalau misalnya properti disewakan, itu kan kita dapat pemasukan. Walaupun dalam prosesnya ya ada sedikit untuk kita mengeluarkan, misalnya untuk renovasi, misalnya untuk pembayaran pajak dan sebagainya. Itu kan hanya sedikit dan kita masih dapat pemasukan. Kalau yang saham itu kenaikan harga saham plus dividen. Dividen itu pembagian hasil. Biasanya kan ada perusahaan-perusahaan yang terbuka, perusahaan itu kan membagi dividen bisa per 6 bulan, per setahun, per 1,5 tahun, per 2 tahun dan sebagainya. Tapi ada juga yang hanya menaikkan capital gain harga saham saja dan dia tidak membagi dividen. Seperti itu. Jangan panik ketika emas turun. Nah, penyebabnya apa Pak? Penyebabnya itu diantaranya, kalau penyebab emas turun itu adalah penguatan dolar Amerika. Ketika dolar naik, emasnya turun. Ketika dolar naik, emas itu sudah jadi hukum. Yang kedua adalah suku bunga tinggi. Kalau suku bunga tinggi biasanya orang-orang itu, investor besar itu mengalihkan asetnya, itu uangnya emasnya dijual, digunakan untuk pindah. Biasanya kan obligasi pemerintah Amerika Serikat, deposit dan sebagainya yang memberikan imbal hasil. Kalau emas kan hanya capital gain. Terus aksi ambil untung atau profit taking yang selama sudah investasi beberapa saatnya ambil untung, sehingga barang di pasar banyak, harganya cenderung turun. Terus meredanya geopolitik ya, ada perangnya reda, damai sebentar atau gencatan senjata atau apa namanya, sehingga keadaan ekonomi stabil menjadi turun harga emasnya. Yang ketiga itu kebutuhan likuiditas. Jadi beberapa orang itu ada yang untung di satu pihak, ada yang untung di pihak yang lain. Nah, untuk menutupi kerugian misalnya, ada yang untung di pihak lain, ini dia rugi. Untuk membalancekan lagi portofolio aset investasinya, biasanya emasnya dijual untuk menutupi lagi. Itu seperti itu hukum ya. Jadi ada yang mengatakan jangan letakkan semua investasi dalam satu keranjang. Jadi jangan, jadi diversifikasi. Tapi jauh lebih setuju yang diversifikasi. Diversifikasi itu adalah memberikan di berbagai macam portofolio investasi, sehingga begitu satunya naik, satunya turun, satunya naik turun, dalam jangka panjang mungkin akan terus bertambah. Kita ingat jangan sampai kehilangan uang, tapi uangnya minimal tetap atau bertambah, atau setidaknya adalah menjaga nilai atau value-nya kekayaan kita itu di masa ini dan sampai di masa yang akan datang. Nah, sekarang kenapa banyak orang yang panik? Banyak orang yang misalnya investor pemula itu biasanya ketika pas FOMO
beli di puncak, ketika turun panik dijual. Itu adalah kesalahan dua kali. Sudah belinya sangat tinggi, nanti dijual. Karena emas itu sifatnya kan berbeda dengan yang lain. Emas itu punya spread, punya harga jual dan harga beli. Harga belinya itu kita beli ke toko atau ke perusahaan penyedia emas, belinya kalau buyback kita jual lagi. Dan itu sudah, misalnya hari ini itu ketika emas sudah goncang sangat luar biasa volatilitasnya, itu biasanya itu spreadnya tinggi. Spreadnya tinggi itu hari ini beli, besok dijual, itu sudah rugi sekitar mungkin 5-10%. Bahkan kalau misalnya Anda mengatakan emas perhiasan, jauh lebih dalam lagi kerugiannya. Kan seperti itu. Ini kalau ini emas logam mulia juga sama. Saat ini ketika keadaan tidak baik-baik saja, biasanya spreadnya sangat jauh. Contoh Antam itu kalau beli fisiknya mungkin di harga 2,8 misal ya, 2,7 fisiknya, nanti harga jualnya kembali atau buybacknya baru cuma 2,4 2,5, itu kan jauh. Seperti itu. Sehingga agar tidak panik apa ya, ingat tujuan investasi itu adalah untuk jangka panjang. Jadi ketika beli sekarang jangan berharap 1 bulan lagi untung besar, kecuali memang keadaan ekonomi sangat tidak stabil, terus lonjakan emas sangat tinggi, ya itu bisa mungkin pas Oktober itu ya, 2024 sampai 2025 pertengahan itu kan luar biasa volatilitasnya harga emas. Tapi untuk saat ini turun lagi karena ada keseimbangan. Tapi tadi itu orang-orang investor besar akan menarik keuntungan untuk profit taking. Nah, sehingga emas turun lagi kan seperti itu. Dolar naik, emas otomatis turun. Nah, solusinya apa? Solusinya ditahan, karena tujuan investasi adalah untuk jangka panjang. Ingat ya, untuk jangka panjang. Yang kedua, kalau memang tujuannya tidak jelas ya dari awal, berarti kan memang dari awal rencananya sudah tidak jelas. Hanya FOMO ya, fear of missing out ya, hanya ikut-ikutan. Nah, itu kan sudah kan setidaknya satu punya tujuan yang jelas. Jangka waktunya harus jangka panjang dan punya ini mau dolar cost averaging atau DCA, atau mau langsung semua beli sekali, ditahan saja, ditunggu. Nah, yang ketiga, kalau kita menggunakan uang dingin tenang saja, tapi permasalahannya adalah kalau kita menggunakan uang panas, berharap uang sekolah anak, uang tabungan, bahkan uang dapur itu digunakan untuk ikut-ikut investasi emas, berharap bulan depan atau 2 bulan lagi dapat keuntungan. Itu tidak bijaksana. Ingat, emas itu jangka panjang dan juga menggunakan uang dingin, bukan uang panas, uang konsumsi, atau bahkan sangat dilarang dengan menggunakan uang hutang. Hasil investasinya belum tentu naik, belum tentu seperti apa yang kita inginkan, tapi yakinlah cicilan yang Anda tanggung itu pasti. Bahkan bulan ini utang, bulan depan sudah harus mencicil, dan itu pasti. Apapun kejadiannya, cicilan tetap jalan. Jadi seperti ya, tidak boleh panik itu nanti diulang lagi. Tujuannya harus jangka panjang, menggunakan uang dingin, direncanakan mau langsung besar atau DCA dan sebagainya. Nah, itu biar kita tenang, dan tidak hanya di emas saja kalau kita mau bermain atau berlatih investasi. Semoga menginspirasi, semoga menjadikan Anda menjadi semakin sukses, semakin sejahtera. Jangan lupa kasih like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.